Hari ini saya senang sekali karena saya sudah mencoba membuat triple choco puding. Jadi ini ada 3 lapis. Yang pertama adalah puding yang menggunakan dark cooking coklat. Saya menggunakan Mr. Jelly ini ya, agar-agar tanpa rasa, yang diberi juga jelinya ya tanpa rasa juga gitu. Jadi ini kemudian lapis keduanya pakai white chocolate. Dan yang ketiga pakai milk chocolate gitu. Nah, ini dia produknya. Kita lihat ya. Ini yang jelly, satu lagi yang agar-agar gitu. Nanti kita tanya sama Pak Agus, apa sih bedanya agar-agar dengan jelly? Yuk, pertama saya siapkan dulu bahannya. Yaitu ini kalau sudah dibuka, ini agar-agarnya seperti ini, Ibu. Bagus ya? Ini ya. Ini langsung saya tuang di sini. Kemudian kalau jelinya itu jelinya seperti ini, bubuk putih ya. Ini bagus. Nah, makanya kalau yang pada belajar jelly art segala macam ini cocok banget ya. Kok bisa putih sih? Biasanya gitu ya pada nanya ya. Terus kita campur dengan gula pasir. Ini langsung gula pasir. Nah, teknik seperti ini harus dikerjakan karena supaya menghindari ada puding yang menggumpal. Biasanya seperti itu ya. Nah, campur dulu. Baru kemudian kita tuangi susu. Ini saya gunakan susu UHT Indomilk nih. Ini kita campur dulu sedikit demi sedikit. Setelah larut agar-agar dan jelinya baru kita tuang banyak. Terus kita masak. Nah, ini harus dimasak sampai mendidih ya. Nah, dimasak kita sampai mendidih. Nah, nanti kemasan yang digunakan, ibu-ibu bisa gunakan kalau pakai jar, berarti kita siapkan jar. Jarnya bisa dibeli di toko bahan kue ya, di Dunia Rasa ada macam-macam deh modelnya. Terus kalau misalnya mau dibikin menjadi puding loyang juga bisa ya, bisa loyang yang tulban atau bisa juga yang loyang datar supaya bisa didekor-dekor dengan buah-buahan gitu. Ini, nah nanti ada coklatnya, tapi coklatnya tidak boleh dicampur dari awal ya. Untuk dark cooking coklatnya ini saya pakai Colata. Dicampurnya nanti setelah pudingnya mendidih ya. Ini kita taruh dimasak dulu. Kecuali kalau coklat bubuk dicairkan seperti ini ya, pakai air panas supaya nggak bergumpal ya. Setelah itu bisa langsung dituang. Ikut dimasak ya kalau coklatnya. Nah, ini jadinya enak banget, ada coklat bubuknya, ada dark cooking coklatnya juga. Nah, seperti ini. Kadang-kadang ya ini tetap aja ibu-ibu pengen bersihin yang di mangkok. Digojaki. Benar, biar bersih. Sayang ya. Iya. Nah, ibu-ibu, ini saya menggunakan susu kurang lebih, enggak kurang lebih sih. Ini saya pakai 700 ml untuk satu bungkusnya. Tapi kalau misalnya mau lebih lembut, bisa di 2 kali lipatkan ya. Misalnya pengennya puding sutra, nah jumlah susu boleh sampai 2 kali lipat. Tetap bisa beku lagi, lembut gitu ya, seperti yang ada di mall-mall itu. Nah, ini kita aduk, harus sampai mendidih sempurna ya. Berbeda kalau kemarin saya ada demokan membuat panna cotta. Kalau panna cotta kan kita pakainya tuh gelatin ya. Nah, gelatin tidak boleh dididihkan. Tapi kalau ini agar-agar dan jelly bubuk harus dimasak sampai mendidih. Ini sudah ya semua jadi lebih coklat ya Bu setelah dikasih coklat komponya Colata. Nah, kalau sudah, kita tuang sekarang. Nah, biar gampang saya akan pindahkan ke gelas ukur. Supaya nuangnya lebih mudah ya, Ibu. Ini aduk rata. Baik, ini saya geser sedikit. Karena saya akan tuang adonannya ke dalam gelas ukur. Atau wadah lain yang ada cucuknya di depan. Ini ada cucuknya tuh bahasa Jawanya apa ya? Ada paruh burung. Supaya mudah dituangnya di gelas-gelas. Oke, ini saya sisihkan.
Nah, biasanya saya suka timbang, ini ya, saya timbang supaya rata. Kita kalau jualan tuh harus ada standarisasi ukuran. Di lapisan coklat ini tadi saya isinya 60 gram. Jadi masing-masing 60. Tidak perlu disaring lagi ya. Iya, saya kelupaan garam. Tadi saya minta garam, saya kasih aja sekarang ya. Ini mumpung masih panas, saya kasih garamnya, berarti harus diaduk lagi. Sedikit aja ya Bu garam? Dikit aja, satu resep ini paling sekitar setengah sendok teh gitu udah cukup. Rata. Dari Tasikmalaya nih Bu hadir nonton kita. Terima kasih yang dari Tasik, semangat ya. Nah, ini, nah kita timbang ya, atau mau kira-kira juga boleh. Cara nimbangnya sih begini aja, kita ambil timbangan, atau bisa juga pakai gelas ukur lain. Ini, maaf saya ambil dulu. Nah, masing-masing diisi 60 gram. Nah, kalau misalnya mau digunakan loyang juga bisa ya. Loyang diameter 20 atau 22 gitu bisa. Nah, tapi ini karena temanya masih takjil, jadi kita buat di jar atau di gelas ya. Kalau Bapak Ibu menyiapkan untuk keluarga, bisa pakai gelas-gelas kecil. Setiap orang dapat 1 porsi, biasanya gitu. Dulu apakah pakai garam coklatnya asin? Garamnya kan sedikit, Ibu. Nggak bikin asin, malah bikin sedap. Ya? Iya, Gurih, bikin malah. gurih. Ini cocok sekali ya Bu ya, kalau dibikin ini kantor pesan buat hantaran. Wah, iya, buat betul. kantor juga bersama ya Bu ya. Betul. Atau yang pada nyiapin catering itu pasti perlu bantuan ya untuk supplier puding yang sudah jadi. Nah, ini sudah. Kita biarkan sampai dia dingin. Supaya cepat ini saya suka pakai bantuan loyang yang diisi air. Mana ya tadi loyang yang berisi air ya. Supaya kita nunggunya nggak kelamaan gitu ya. Saya biasanya siapkan loyang berisi air. Iya. Ini saya sisihkan. Loyangnya tadi di mana? Oh ya, sini, bawa ke sini. Ya. Oh, didinginin. Oke. Kalau pakai cup yang plastik, tuangnya tunggu dingin dulu nggak? Kalau pakai apa? Cup yang plastik. Kalau pakai cup yang plastik, Bu, diaduk-aduk aja sampai uapnya hilang gitu. Baru deh dituangi ya. Plastiknya yang untuk puding biasanya tahan kok kalau misalnya kena puding sudah panas tapi nggak yang mendidih banget. Nah ini, wah ini dikasih air es jadi lebih cepat. Ini saya sisihkan dulu sebelah sini karena meja ini kayak agak miring sedikit. Yuk kita buat satu lagi, pancinya mana? Ya, baik, kita siapkan lagi. Masak yang kedua, jadi kalau membuat puding emang harus sabar. Kita nungguin set, agar-agarnya mana ya? Ya, kita siapkan lagi bahannya. Kasih saya aja sini. Ini adalah Mr. Jelly agar-agar tanpa rasa. Kemudian yang ini adalah Mr. Jelly bubuk ya. Ini Mr. Jelly bubuk. Kemudian jangan lupa selalu campur dulu dengan gula pasir. Ini ya. Terus diaduk rata. Gitu Ibu-ibu, supaya nggak bergerindil ya. Tadi yang bertanya supaya tidak bergerindil. Oke, lalu kita tuangi susu sedikit dulu. Nanti saya tambahkan garam juga ya. Ini. Terus ini pada absen lagi. Boleh absen lagi, siapa aja yang ada di sana ya. Ya, ini ada bisa karena sebut aja pematang siantar. Pematang siantar. Tunggu. Ini ada Bu Francisca lagi nih, sering muncul dari Jember, Bu selalu hadir loh. Terima kasih Ibu Francisca dari Jember selalu hadir setiap hari jumpa dengan saya. Semangat ya Bu ya. Coba baca yang baru ya, ini ada dari Blitar hadir.
Oke, saya lanjut melapis yang kedua. Kita cek dulu. Ada pertanyaan jarnya berapa mili? 250 ya? Ini 200 saya isinya sih. Total supaya nanti di atasnya bisa dikasih whipped cream. Bisa dihias. Volumenya emang volume 250. Volumenya 250, Mam, tapi Saya isi 200 nih. 200 ya. Nah, ini karena direndam jadi cepet ya. Ini direndamnya pakai air es pula. Nah, kita isi lagi dengan puding yang putih. Nuangnya pelan-pelan ya, Mam. Ya, Kalau bisa nuangnya. ditamengin sendok ya. Iya, betul. Udah ada yang mau bukunya nih. Wah, Ya. Ini ada yang ditunggu bukunya. siap. Bukunya siap ya. Bukunya yang nulis Bu Fat, terus ditemenin oleh chef-chef lain. Nah, Iya, Bu. Ini adalah buku kolaborasi ya. Jadi atas dukungan dari Mr. Jelly dan sponsor lainnya. Buku puding yang akan diterbitkan tuh penulisnya hebat semua, Bu. Saya nggak bilang saya yang hebat, Bu. Yang hebat tuh ada Ibu Natalia Wijaya. Natalia Utama ya. Ibu Natalia Utama, aduh maaf salah sebut. Kemudian ada Ibu Widya ya. Wid Bahtiar ya. Ibu Wid Bahtiar. Siapa sih yang nggak kenal mereka, jagoan puding semua ya. Nah itu sehingga bukunya menjadi punya nilai tersendiri ya. Siapa satunya? Debbie ya. Ibu Debbie, oh ya yang punya RPC. Rumah puding cake ya. Rumah puding cake. Saya pindahkan juga ke gelas ukur supaya lebih mudah ya. Ada yang komen, lupa dikasih crumble Oreo bisa nggak ya lapisan putih? Bisa banget, bisa banget. Oke. Kasih Oreo lebih enak ya. Ha-ha. dari sistemnya ya. Jadi ada Lotus juga boleh ya, Mak? wah iya Wah, boleh jadi banget. Ini saya tambahkan. Udah, Ismi dah. Konsen dah. Is, boleh Masih dulu. Puasa siang loh, ini. Is. Masih beberapa jam lagi. Masih puasa loh, Is. Ingat ya. Ada yang komen, Ingat. Bu, sorry ada request Bu bikin puding lukis dong, terus sama puding anyam. Oke, siap. Banyak nih juga yang request bikin tart puding. Oh ya, tart puding bakal saya demokan, tungguin ya. Wah. Tungguin. Pokoknya nanti di tanggal berapa tadi sudah dijadwalkan akan didemokan membuat puding tart. Jangan sampai ketinggalan loh ya, Mams. Ini namanya, sorry Bu dulu. Enggak. Bu, kalau bikin puding busa pada saat masukin adonan puding ke putih telur, apakah putih telur pasti gamis dan matang? Matang. Matang, Bu. Nanti kita bikin juga ya. Kita usul sama Pak Agus bikin puding busa. Terus ini sudah pada bertanya. Jangan sampai ketinggalan loh ya, Mams. Ini namanya, sorry Bu dulu. Enggak. Bu, kalau bikin jalan Bu, makasih. Baik, Ibu. Banyak ya puding ini bisa kreasi Ini bisa macam-macam. buat jualan loh ini, Mak. Iya, ini buat jualan bisa. Bu, satu jar berapa, Bu, itu? 10.000, 20? Ini kalau pakai jar seperti ini, jarnya aja tuh kalau kemarin saya beli tuh harganya 6.000-an deh. Saya kurang tahu deh kalau di dunia rasa pasti bisa dapat lebih murah. Karena saya kemarin beli dadakan gitu. Terus kalau belinya lebih banyak mungkin lebih murah. Bapak Ibu saya rendam juga ya di loyang yang sudah berisi air es ini supaya cepet aja. Baik, lanjut ya. Sekarang saya akan membuat lapisan yang ketiga. Bahannya, oke, sini agar-agar tanpa rasa dan jelly tanpa rasa juga ya, yang plain. Oh, saya ambil pancinya lagi, oke ya. Yes. Ini dicampur dulu agar-agar dan jelly. Kenapa sih mesti dicampur? Supaya didapat puding yang kencang tapi juga kenyal. Salah. Campur dulu dengan gula pasir dan sedikit garam ya. Garam nih meskipun di resep nggak ada garam, sebaiknya Bapak Ibu langsung tetap tambahkan garam. Menjaga supaya puding tidak mudah berair ya. Jadi berair itu kadang-kadang nggak bisa dihindari Bapak Ibu. Kenapa? Karena agar-agar dan jelly ini kan fiber ya, jadi serat gitu.
pada pada keadaan tertentu fiber ini akan melepaskan air gitu. Jadi makanya susah dihindari. Cara membantunya dengan menambahkan sedikit garam. Oke, lalu kita tuangi dengan susu UHT ini. Aduk rata. Nah, kalau sudah Sebentar ini dananya mungkin bisa dibantu. Fotonya harga Mr. Jelly satu berapaan? Satu 4.000-an, Mam. Murah aja, Mam. Wah, seneng ya. Bisa buat usaha. Pokoknya ini agarnya 3.000-an, jelinya 4.000-an, cocok dibuat takjil, hantaran. Nah, ini usaha yang bagus sekali ya, karena ini musiman dan ambil kesempatan ini ya. Betul, hanya ada di bulan Ramadan ya. Saya bilang yang pada bisnis takjil, bisnis makanan di bulan Ramadan itu Anda tuh luar biasa loh. Kenapa? Karena sudah bantuin orang untuk bisa mudah mendapatkan makanan. Selain juga dapat untung ya, karena untuk dapat untungnya itu halal banget, Bu. Di hari-hari biasa mungkin orang nggak sebanyak ini membeli makanan setiap hari untuk takjil ya. Di bulan Ramadan nih penting gitu menyajikan takjil di rumah. Ini adalah pasta mocha ya, mocha hope yes. Karena hari ini saya tidak siapkan yang milk coklatnya. Oh iya Bu, ngomong halal, ini Mr. Jelly juga halal loh Bu. Iya, Mr. Jelly halal. Luar biasa. Betul ya, jadi kita nggak perlu ragu ya untuk menggunakannya. Ini sampai mendidih kita matikan gitu ya, ini matikan nih lapisan kedua. Yang saya buat hari ini adalah triple choco puding. Jadi puding coklat tapi 3 warna. Jadi lapisan pertama digunakan dark cooking chocolate compound dari Colata. Kemudian yang kedua menggunakan white cooking chocolate compound. Dan yang ketiga pakai milk cooking chocolate. Nah, ini kalau sudah, ini tunggu sampai uapnya agak hilang. Yang komen kayak puding tiramisu ya, Bu. Mirip tiramisu ya. Mr. Jelly ada yang tiramisu nggak, Mbak Ismi? Belum ada. Nah, kalau gitu tinggal ditambahkan pasta tiramisu gitu, nanti dapat puding tiramisu. Puding tiramisu, kayaknya pernah saya posting juga ya. Ini kita tuang lagi. Tadi pasta mocha diganti apa, Bu? Bisa? Pasta mocha bisa pakai milk cooking chocolate. Jadi warnanya menjadi 3, warna dark coklat, warna white coklat, satu lagi milk chocolate. Oke, saya akan ambil yang tadi udah cukup beku ya ini. Nah ini harus dibantu air es supaya cepet Bu, kalau enggak kita bakalan lama nungguinnya. Nanti pakai flan nggak, Bu? Nah ini saya tidak akan kasih flat, tapi saya kasih whipped cream di atasnya ya, supaya tampilannya cakep. Kalau Ibu misalnya mau pakai flat boleh juga, tinggal dibuatkan saja flannya. Terus ada juga nanya ini pudingnya isi flan, Bu. Kalau mau waktu itu kan sudah pernah bikin puding lava ya? Wah, udah pernah. Ada di feednya Mr. Jelly ID ya? Iya. Mungkin bisa dibantu pada nanya kalau mau mencari Mr. Jelly di mana ya? Oh, di marketplace ada di Tokopedia, Mams. Ada di Shopee, Tokopedia Dunia Rasa sama Shopee Dunia Rasa ya. Sama tadi kayaknya dia nanya juga. Di Indomaret udah ada, Mam. Oh, di Indomaret belum ada, Mam. Jadi ini ada merupakan kesempatan ya buat mamsnya jadi reseller. Tadi seperti Bu Fatma bilang ya. Betul Ibu-Ibu, kalau di daerah di tempat Ibu, biasanya kan Ibu-Ibu tinggal di kompleks gitu ya. Mungkin teman-teman, tetangga sebelah, segala macam juga sama, kesulitan mendapatkan Mr. Jelly agar-agar dan jelly bubuknya. Ibu bisa beli sekalian banyak di official store-nya Mr. Jelly ID. Setelah itu kita bantu ya teman-teman yang kesusahan, beli dari kita aja gitu. Kalau kita belinya sekalian banyak, gitu kita bisa jualan lagi dan boleh mendapatkan keuntungan dari situ gitu. Nah, kalau mau langsung menghubungi Dunia Rasa dengan Mr. Jelly, siapa tahu dapat diskon ya kalau beli jumlah tertentu. Jadi Seneng. Mamsnya ini di
minta untuk jualan puding matang atau di jualan jelly ya? Dua-dua ya? Dua-duanya gitu, iya. Bikin pudingnya, dijual, dapat duit. Terus kemudian difoto, dapat hadiah. Kemudian dibeli jelinya, jualan jelinya. Iya. Bisnis yang bagus ya, Bu. Betul. Ya? Jadi begitu, Bu, setiap kali ada kesempatan, itu kenapa enggak? Karena kita kan membantu teman-teman supaya mudah mendapatkan jeli bubuknya juga gitu ya. Caranya supaya gampang, yaitu jualan. Tapi reseller pada puas, Bu, menjual Mr. Jelly karena dicari kan. Oh iya, bener. Yang carinya juga banyak. Kan belum ada. Betul. Nah, ini sudah 3 lapis gini ya. Kita tunggu sampai dia beku. Saya sudah punya yang sudah bekunya ya. Ini saya sisihkan. Nah, ini dia. Ini yang sudah saya buat dari habis subuh tadi ya kita buat. Oke. Tinggal kita hias aja. Garnish ya. Iya, garnishnya ini saya pakai whipped cream. Whipped cream boleh, buttercream boleh ya, Mam? Sebaiknya whipped cream ya supaya lebih matching sama puding, karena ini saya pakainya pakai whipped cream bubuk ya dari Whip Top. Mungkin Om kalau mau tanya-tanya tentang Mr. Jelly ID, kayak kalau misalnya jadi reseller gitu di mana ya? Boleh di DM ke Instagram Mr. Jelly, Mam. Mr. Jelly ID ya. Itu ada Instagram, nanti DM ya, Mam. Nanti Miminya langsung jawab kok. Betul. Nah, ibu-ibu NCC tuh selalu ya insting bisnisnya tuh tinggi banget gitu. Kalau ada kesempatan, ayo kita lakukan bisnisnya ya. Karena mumpung di supermarket kecil-kecil belum ada, jadi kita jualan. Ini sampai kalau sudah beku dan dingin bisa kita hias ya. Wow, kasih cherry keren. Iya. Kasih Buka puasa. konsentrasi, Bu. Konsentrasi ya. Iya, Mam, dikasih kurma boleh, cherry boleh, kismis boleh, terus apa lagi ya? Lotus boleh, pakai taburan coklat jadi kayak tiramisu ya. Iya, dikasih taburan kopi boleh, Bu ya? Boleh banget. Nah, kalau sudah begini, siapa sih yang nggak kepengen ya untuk membelinya gitu. Ini orang-orang punya bisnis gede-gedean gitu ya, puding-puding dalam jar, termasuk juga dikasih cake, kadang-kadang 1 layer ya, puding, ada cake-nya juga, banyak banget kreasinya yang ada. Ikuti terus ya, masak apa hari ini akan banyak sekali sharing resep-resep yang enak, mudah, dan cepat. Nah, kalau dibikin di dalam loyang juga bisa, saya akan tunjukkan yang sudah dibuat dalam loyang ya. Oke, tunggu, saya kebetulan sudah bikin juga yang di loyang. Siapa tahu pengen ngirimin saudara atau ulang tahun, sekarang tuh udah modelnya pakai puding juga ya, karena banyak banget yang berkebutuhan khusus ya, nggak boleh makan gluten untuk membuat kue ulang tahunnya. Sekarang kita bisa buat menjadi ini puding. Ada yang komen, mantap, bungkus saya Pinang pudingnya buat buka. Ada yang meminang? Boleh, siap. Wani piro? Ya, ada yang komen dulu sih, kembarku paling doyan sama puding-pudingan gini, seneng banget dapat banyak tips di sini. Tunggu, ini saya harus kasih udara sedikit ya, supaya mudah lepas. Pakai loyang ini apa perlu diberi sedikit air, Bu? Boleh aja, memudahkan kalau pas dilepas ya. Wow. Nah, ini ya kena ke tangan saya sedikit nih. Oke. Nah, ini Ibu bagus ya kalau udah jadi puding loyang juga. Saya geser dikit aja, dianya masih belum mau. Nah, sip. Oke, nah ini bisa untuk kue ulang tahun, tinggal kita dekor di bagian atasnya ya. Saya elap dulu. Bisa pakai buah-buahan ya. Saya komen tidak perlu didinginkan ya, Bu. Ini udah dingin, Bu. Ini saya bikin tadi subuh. Buahnya mana? Loyangnya ukuran berapa, Ibu? Ini saya pakai loyang ukuran 16 cm nih. Meja puter kali ya. Saya dekor dulu ya sebentar. Bisa pakai beragam buah, selera saja. Nggak usah kali ya, kalau bisa ditarik aja.
Ih, cantik banget tuh, Mams. Jadi kayak cake ya. Iya, jadi cake. Jadi alternatif untuk sajian selain kue tart ya. Yang nanya resep ada di Instagramnya @mrjelly.id ya. Iya. Yang udah nanya kalau dijual di pasar berapa, Bu? Nah, hitung harga jual. Nanti belajar lagi ya. Ini saya pakai ada merah-merahnya. Udah nanya biar nggak lengket di loyang ada tipsnya nggak, Bu? Dibasahi dulu dengan air ya loyangnya supaya puding mudah lepas. Ada yang suka pakai keju parut juga nih, Bu, buat Wah, pudingnya. enak banget pakai keju parut juga. Iya, saya ingin mengucapkan terima kasih luar biasa untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara Masak Apa hari ini bersama Bu Fat, inspirasi kuliner harian enak, mudah, dan cepat. Hari ini terima kasih juga untuk Mr. Jelly atas dukungannya. Supaya Bapak Ibu yang mau recook membuat lagi, silahkan langsung ambil resepnya di akunnya Mr. Jelly ID ya, di Instagramnya sana. Jangan lupa tag recook kemudian tag, Anda akan mendapatkan hadiahnya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum.